Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu, terus semangat dan terus bahagia menjalani hari-hari kalian. Di sini aku mau baca cerita lagi, tapi ini berbeda. Ini cerita aku dan belum aku upload dimanapun. Jadi langsung aja kita baca. Spoiler, aku cuman baca ini di YouTube, hanya di YouTube, oke? Langsung aja kita baca. Judulnya Hai Bayu. Nala atau lengkapnya Di Ajeng Arunalala Zuardi jatuh cinta pada teman masa kecilnya hingga rasa suka itu tumbuh dan bertahan begitu lama, padahal keduanya sudah tak saling berjumpa. Ia hanya mengingat nama laki-laki yang ia sukai itu. Namanya adalah Bayu. Di suatu pagi yang indah itu, Nala mendengar desas-desus bahwa ada anak baru yang akan datang hari ini. Dia sangat tampan dan namanya adalah Bayu. Apakah itu pria idamannya yang sama ini ia tunggu, atau orang lain, hanya namanya saja yang sama? Namun sebuah berita terdengar di telinganya bahwa laki-laki itu memiliki wanita idamannya. Dia adalah teman SMP-nya. Jika memang benar itu Bayu, pria idamannya, bagaimana nasib Nala ke depannya? Bagaimana dengan perasaan yang terus tumbuh tanpa ia minta? Ikuti perjuangan Nala untuk mendapatkan pria idamannya hanya di sini. Oke? Langsung aja kita baca. Bab 1. Cinta pertama. Siapa cinta pertama lo? Tiba-tiba banget. Udah buruan, gue penasaran siapa cinta pertama lo. Gegahnya untuk bertanya tentang cinta pertamanya membuat perempuan berambut ikal sebahu itu berpikir untuk sejenak. Gue nggak tahu lengkapnya, tapi namanya Bayu, celotoknya. Entah mengapa, hanya dengan menyebut namanya saja jantungnya berdetak tak karuan. Emang boleh secinta pertama ini? Padahal mah harusnya yang cinta pertama kita ya ayah kita ya. Kenapa ya lupakan hal itu? Bayu, namanya indah tapi belum tentu punya paras yang indah. Ujarnya menghakimi tanpa melihat wajah aslinya, membuat sang pengagumnya marah. Brak! Kenapa sih lah? Protes sahabatnya karena ia tengah memakan cilok dengan bumbu kacang, jadi tersedak akibat ulahnya. Bayu itu ganteng ya. Protesnya membuat Hera sang sahabat memutar bola matanya malas. Seberapa ganteng, gue tanya. Rate-nya 1000/10, ujar Nala berpendapat. Ya, dia Di Ajeng Arunalala Zuardi, kerap dipanggil Nala oleh sahabat-sahabatnya. Nala sendiri berkulit kuning langsat, rambut yang kecoklatan dan berikal, diikuti dengan tinggi badannya lumayan pendek, yaitu 150 cm. Impiannya hanya satu, yaitu memiliki suami yang tinggi, mapan, dan tampan sekali. Buset, jauh itu, ujar berpendapat. Dia juga salah satu sahabat Nala yang sangat positif. Saking positifnya, ia tidak bisa membedakan mana manusia yang baik dan mana yang pura-pura baik. Menurut lo, belum tentu menurut gue juga memiliki rat yang sama, ujar Charu. Dia adalah yang paling kritikus dan selalu mengutamakan logikanya. Meski kadang juga bermasalah kalau sedang jatuh cinta, saking seringnya menggunakan logikanya, dia selalu menjadi bintang kelas di MIPA 2. Cantik dan berprestasi, siapa yang tak menyukainya? Iya deh, Charu dia Dewi Dhruvi, ujar Nala mengiyakan daripada ia berdebat dengan Charu. Toh ini hanya masalah tipe laki-laki idaman, bukan pengukuran harta yang bisa disamaratakan. Ingat, ketamanan pria itu tak bisa diukur karena setiap perempuan memiliki tipe laki-laki idamannya sendiri. Tapi lo punya nggak fotonya? Tanya Hera pada Nala, membuat Nala hanya mengelengkan kepalanya lesu. Dari dulu ia selalu mencari nama sosial media laki-laki itu, namun tak pernah kunjung bertemu. Entah bersembunyi di mana laki-laki itu. Ya gimana kita mau tahu seberapa gantengnya cinta pertama lo? Ujar Raya membuat Hera mengangguk setuju. Betul, meski tipe idaman kita berbeda, tapi rat kita pasti hampir mirip sama. Kalau gue atau Raya atau Charu bilang ganteng, ya pasti ganteng, seru ketikanya secara bersama, membuat Nala mendongak. Andai saja ia punya fotonya, mungkin tak hanya disimpan atau dipamerkan, tapi juga ia pajang dan ia pasang sebagai wallpapernya. Sayangnya ia tak punya. Melihat sahabatnya yang begitu galau, Hera menatapnya miris sejenak, lalu menepuk pundak Nala membuat garis itu menatapnya. Nama lengkapnya siapa? Biar kita bantu cari di sosial media, siapa tahu ketemu. Mbak Hera memberi saran dan membuat Charu dan Raya mengangguk setuju. Masalahnya apa? Tanya ketiganya penasaran. Bahkan tanpa mereka sadari, mereka berempat sudah saling mendekat. Ada gosip terbaru dan terpanas tahun ini. Gue nggak tahu namanya, ringisnya pelan seraya menggaruk belakang kepalanya yang tak gatal. Yeay, itu masalah lo, ujar Hera pada Nala membuat garis itu meringis pelan. Begitupun dengan Charu dan Raya. Lagian nama kerasnya sendiri gak tahu.
aneh banget mbahnya lagi. Cinta pertama kowe itu waktu masih SD. Celetuk nala membuat ketiganya tersedak, padahal yang sedari tadi memakan hanya Raya, itu pun makan cilok, sedangkan keduanya tersedak saat minum. Bisa pas gitu ya. Lo SD udah cinta-cintaan, woi, sadar mbak, sadar. Mencari cara menyadarkan Nala, sedangkan Nala hanya diam seraya mencepitkan bibirnya kesal. Lagipun itu dulu waktu SD ya, kalau masih ganteng, kalau udah berubah gimana? Udah 3 tahun yang lalu itu. Mbah Raya pada perkataan Hera barusan membuat Hera mengangguk semangat. Betul tuh Raya aja paham maksud gue, masa lo enggak? Gue paham kok, cuman gak tahu kenapa dia terlalu membekas di hati gue, ujar Nala bimbang. Entah kenapa ia seperti ini, padahal ia tak pernah bertemu lagi dengan pria itu setelah lulus SD dulu, karena laki-laki itu pindah sekolah entah kemana. Ia pun tak tahu, padahal dia sangat tampan dan Nala mengaguminya. Benar apa kata Hera, siapa tahu dia berubah, we never know. Tapi ia sangat menyukainya, entah kenapa ia begitu menyukai laki-laki itu. Kalah, lepai lo, paling nanti lihat juga hilang itu si Bayu-Bayu itu, ujar Hera memberi semangat agar tak terus menggalau cinta pertamanya. Namun sepertinya itu mempan. Buktinya Nala masih sibuk menggalau, padahal banyak laki-laki tampan yang mungkin lebih dari Bayu, cuman namanya bukan Bayu. Atau ada juga yang tampan dan memiliki nama Bayu, bisa juga itu. Kalau perasaan gue ke Bayu bisa semudah itu hilangnya, mungkin gue sekarang udah punya mantan. Celetuk Nala lalu ia membuka mulutnya yang suka ceplos-ceplos ini. Astaga Nala, bagaimana bisa kamu mengucapkan rahasia besar ini? Bisa-bisa nanti ia dibully habis-habisan oleh mereka. Tunggu Nala, jadi selama ini lo menjomblo itu gara-gara Bayu. Astaga Nala, sadar Nala, sadar. Ujar Caru bersuara. Tahu kan karakternya, ia mungkin sudah sangat kental jika tadi ia tak jadi bersuara. Gue udah sadar Caru, ujar Nala memberitahu. Namun Caru malah menggelengkan kepalanya pelan. Kalau lo sadar, harusnya lo gak melakukan apa yang tadi lo ucapkan. Emang enggak kok, ujar Nala membela diri. Namun Caru sudah terlanjur tak percaya pada Nala, karena kata-kata yang terucap tanpa sadar biasanya adalah kejujuran, meski belum tentu benar adanya demikian. Entah kenapa Caru merasa kalau perkataan yang pertama lah yang benar. Kalau memang iya, bukan karena Bayu, terus kenapa selama ini lo selalu nolak Cai? Tanya Hera dan penuh selidik membuat Nala akhirnya angkat bicara. Karena apa? Gimana, penasaran? Kalau penasaran komen, nanti aku lanjutin ceritanya di bab berikutnya yang mungkin aku nggak tahu akan upload kapan, cuman mungkin secepatnya. Makanya kalian komen. Kalau nggak komen ya terserah aku mau lanjutnya kapan. Oke? Segitu aja untuk hari ini. See you next time and love you all. Jangan lupa subscribe. Dadah.